Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Razi dengan NIM 210903502016 dari kelas Manajemen A. Saya akan membacakan materi-materi yang ada di dalam manajemen keuangan. Baik, sebelum kita memasuki konsep dasar manajemen keuangan, kita harus mengetahui pengertian dari manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Nah, keuangan adalah istilah untuk hal-hal yang berkaitan dengan manajemen, penciptaan, dan studi tentang uang dan investasi. Keuangan dapat secara luas dibagi menjadi 3 kategori: keuangan publik, keuangan perusahaan, dan keuangan pribadi. 2 hal pokok dalam ilmu keuangan. Pertama, penilaian, dan yang kedua, pengambilan keputusan. Kedua hal ini saling berkaitan karena keputusan keuangan tergantung pada penilaian. Misal, keputusan untuk membeli aktiva diambil hanya jika nilai aktiva tersebut lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan. 3 bidang utama dalam keuangan. 1. Keuangan perusahaan. 2. Investasi. 3. Pasar keuangan dan lembaga perantara. Baik, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen keuangan. Pengertian manajemen keuangan adalah segala aktiva perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Menurut Brigham, manajemen keuangan adalah seni dan ilmu untuk memanage uang yang meliputi proses, lembaga, pasar, dan instrumen yang terlibat dengan masalah transfer uang di antara individu, bisnis, dan pemerintah. Menurut James C. Van Horn, manajemen keuangan adalah segala aktiva yang berhubungan dengan memperoleh pendanaan dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh. Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa kegiatan manajemen keuangan adalah 1. Bagaimana memperoleh dana untuk membiayai usahanya. 2. Bagaimana mengelola dana tersebut sehingga tujuan perusahaan tercapai. 3. Bagaimana perusahaan mengelola aset yang dimiliki secara efisien dan efektif. Fungsi utama dari manajemen keuangan. Pertama, keputusan investasi. Kedua, keputusan pendanaan. Ketiga, keputusan pengelolaan aset dan manajemen aktiva. Ruang lingkup manajemen keuangan terbagi menjadi 2. Pertama, financial service. Financial service berhubungan dengan pembuatan, desain, dan konsultasi produk finansial baik individu, bisnis, dan pemerintah. Financial service meliputi loan officer, pialang, dan konsultan keuangan. Nah, yang kedua, manajerial financial. Kegiatan yang berhubungan dengan tugas-tugas manajer keuangan di perusahaan yang aktif dan mengelola keuangan perusahaan seperti menyusun budget, peramalan keuangan, manajemen kas, administrasi kredit, mencari dana, dan melakukan investasi. Sejarah perkembangan manajemen keuangan. Pada tahun 1900-an, manajemen keuangan muncul dan dianggap bidang ilmu yang terpisah dari ilmu lainnya di Amerika. Nah, pada saat tahun 1940-an, manajemen keuangan mulai dipelajari oleh masyarakat luas dan masyarakat dunia. Pada tahun 1950-an, muncul para ahli keuangan seperti Harry Markowitz, Ligner, dan trainer Joel Dian, dan lain-lain. Pada tahun 1966, perekonomian dunia dilanda inflasi sehingga pasar keuangan melakukan kebijakan yang sangat ketat. Nah, pada saat tahun 1970-an, ilmu manajemen keuangan berkembang pesat. Perkembangan teori keuangan. Pertama, teori pasar modal efisien. Kedua, teori struktur modal. Ketiga, teori dividen. Keempat, teori diskonto dan aliran kas. Kelima, teori agen. Keenam, teori informasi asimetrik. Dan yang ketujuh, teori portofolio. Dan yang terakhir, teori opsi.
Tujuan manajemen keuangan yaitu memaksimumkan nilai perusahaan, memaksimumkan kemakmuran pemegang saham yang diukur dari harga saham. Tujuan manajemen keuangan ditinjau dari dua pendekatan. Pertama, profil risk approach. Dalam hal manajemen keuangan tidak hanya sekedar mengejar memaksimalkan profit, akan tetapi juga harus mempertimbangkan resiko yang bakal dihadapi. Di samping itu, manajer keuangan juga harus terus melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh aktivitas yang dijalankan dan harus menggunakan prinsip kehati-hatian. Memaksimalkan profit, meminimalkan risk, dan maintain control. Yang kedua, liquidity and profitability. Kegiatan yang berhubungan dengan bagaimana seorang manajer keuangan mengelola likuiditas dan profitabilitas perusahaan. Fungsi manajemen keuangan menurut Fred bahwa fungsi utama manajer keuangan adalah merencanakan, mencari, dan memanfaatkan dana untuk memaksimalkan nilai perusahaan, atau dengan kata lainnya, aktivitasnya berhubungan dengan keputusan tentang pilihan sumber dan alokasi dana. Aktivitas manajer keuangan terbagi menjadi 4. Pertama, meramalkan dan merencanakan keuangan. Yang kedua, keputusan permodalan, investasi, dan pertumbuhan. Yang ketiga, melakukan pengendalian. Nah, yang keempat dan terakhir, hubungan dengan pasar modal. Dalam hal ini, manajer keuangan harus mampu berhubungan dengan pasar modal sehingga pencairan modal dari sumber ini dapat dipenuhi. Dalam praktiknya, fungsi keuangan perusahaan dibagi dalam dua. Pertama, ada bendahara, dan yang kedua, administrasi dan accounting. Keduanya bertanggung jawab kepada direktur keuangan sebagai pimpinan tertinggi di departemen keuangan. Nah, tugas bendahara mengelola penerimaan dana, yang kedua mengelola penyimpanan dana, yang ketiga manajemen kredit, yang keempat pembagian dividen, yang kelima manajemen asuransi, yang keenam manajemen dana pensiun, yang terakhir hubungan dengan bank dan investor. Adapun tugas administrasi dan accounting, pertama menyiapkan dan menyampaikan anggaran, yang kedua akuntansi biaya, yang ketiga penyampaian laporan keuangan, yang keempat gaji, yang kelima pajak, dan yang terakhir audit internal. Sumber dana perusahaan terbagi menjadi dua. Ada sumber dana eksternal dan sumber dana internal. Nah, sumber dana eksternal termasuk utang jangka panjang dan jangka pendek. Yang kedua, modal sendiri berupa saham. Nah, yang termasuk dalam sumber internal, dalam sumber dana perusahaan terdapat dua, laba ditahan dan depresiasi. Faktor-faktor dalam menentukan sumber dana. Pertama, likuiditas, solvabilitas, rentabilitas atau profitabilitas, struktur finansial, struktur modal, struktur kekayaan. Saya akan membawakan materi tentang nilai waktu dari uang atau time value of money. Nah, apa itu time value of money? Nilai waktu dari uang merupakan nilai uang saat ini atau akan datang yang dipengaruhi oleh faktor bunga tertentu. Nilai uang saat ini akan berbeda dengan nilai uang tersebut di waktu yang akan datang karena adanya faktor bunga dan faktor lain seperti inflasi. Nah, faktor tersebut terbagi menjadi dua. Ada faktor diskonto dan faktor pengganda. Faktor diskonto, suatu jumlah uang tertentu yang akan diterima di masa yang akan datang. Jika dinilai sekarang, maka jumlah uang tersebut harus didiskon dengan tingkat bunga tertentu. Faktor pengganda, suatu jumlah uang tertentu saat ini dinilai untuk waktu yang akan datang, maka jumlah yang tersebut harus digandakan dengan tingkat bunga tertentu. Nilai waktu yang akan datang adalah merupakan suatu jumlah yang dicapai dari suatu nilai tertentu dengan pertumbuhan pembayaran selama periode waktu yang akan datang apabila dimanajemukan dengan suku bunga tertentu. Future value terbagi menjadi dua, bunga sederhana dan bunga majemuk. Bunga sederhana merupakan bunga yang dibayarkan hanya pada pinjaman atau tabungan atau investasi pokoknya saja.
Bunga majemuk merupakan bunga yang dibayarkan dari pinjaman ditambahkan terhadap pinjaman pokok secara berkala. Nilai sekarang merupakan besarnya jumlah uang pada awal periode yang diperhitungkan atas dasar tingkat bunga tertentu dari suatu jumlah uang yang baru akan diterima atau dibayarkan beberapa periode kemudian. Nah, adapun anuitas. Anuitas adalah suatu rangkaian pembayaran uang dalam jumlah yang sama yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Anuitas terbagi menjadi dua, anuitas nilai masa datang dan anuitas nilai sekarang. Anuitas nilai masa datang adalah didefinisikan sebagai nilai anuitas majemuk masa datang atau masa depan dengan pembayaran atau penerimaan periodik. R dan N sebagai jangka waktu anuitas. Anuitas nilai sekarang didefinisikan sebagai nilai I anuitas majemuk saat ini atau sekarang dengan pembayaran atau penerimaan periodik dalam kurung R dan N sebagai jangka waktu anuitas. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi yang ketiga, konsep penilaian surat berharga. Penilaian perusahaan dapat dipandang dari berbagai sudut. Nah, bagi pemilik perusahaan, nilai perusahaan dapat dilihat dari nilai saham perusahaan yang bersangkutan. Nah, dari manajemen, di mana nilai perusahaan tergantung pada nilai manajernya. Manajemen yang didasarkan pada nilai merupakan desain proses yang integral untuk meningkatkan strategi dan pengembalian keputusan dengan memfokuskan pada nilai perusahaan. Nilai manajer merupakan nilai tim yang ada di manajemen. Nilai manajer ditunjukkan oleh kemampuan manajer dalam menghadapi pandangan-pandangan bisnis dari luar perusahaan dan kemampuannya untuk meraih kesempatan dalam rangka menambah nilai perusahaan. Nah, discount expect cash flow dari aset yang ada. Nilai kas yang didiskontokan ini merupakan penilaian yang terbaik, sebab diskon cash flow tersebut mengukur informasi lengkap mengenai aliran kas yang diisyaratkan aset yang ada. Jangka waktu penilaian ditujukan untuk jangka panjang. Nah, penilaian obligasi. Penilaian obligasi terbagi menjadi dua. Modal perusahaan. Yang pertama, modal perusahaan dapat ditingkatkan melalui dua bentuk utama, yaitu melalui hutang dan modal sendiri. Kedua, bentuk tersebut merupakan instrumen modal berjangka panjang. Nah, bagian yang kedua, hutang yang dimaksud dapat berbentuk obligasi, sedangkan modal sendiri dapat berbentuk saham biasa dan saham preferen. Obligasi adalah surat pengakuan hutang berjangka panjang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pemerintah. Pihak yang mengeluarkan obligasi tersebut berarti mempunyai hutang kepada pihak yang membelinya. Sebaliknya, pihak yang membeli obligasi tersebut disebut investor atau kreditur bagi pihak yang mengeluarkannya. Obligasi ini memiliki nominal, tingkat bunga tertentu dan umur atau masa berlaku. Istilah-istilah pada obligasi. Pertama, par value. Nilai nominal obligasi menunjukkan jumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan yang akan dibayar kembali pada hari jatuh tempo di masa yang akan datang. Yang kedua, maturity date atau tanggal jatuh tempo obligasi. Umur obligasi sampai jatuh tempo sering disebut sebagai original maturity. Yang ketiga, call provision. Provisi yang harus dibayar oleh pemegang obligasi apabila yang bersangkutan memiliki obligasi tersebut tidak sampai jatuh temponya. Nah, yang keempat, coupon interest rates. Tingkat bunga yang dikarenakan pada obligasi perusahaan yang mengeluarkan obligasi tersebut akan memberikan bunga sebesar tingkat bunga yang tertera pada kupon yang dibagikan kepada pemegang obligasi. Kupon pembayarannya disebut kupon payment. Nah, selanjutnya yield to maturity. Pendapatan return yang diharapkan dapat diperoleh oleh pemegang
obligasi jika obligasi tersebut dimiliki sampai pada saat jatuh tempo. Selanjutnya, yield to call, tingkat penghasilan return yang diharapkan dapat diperoleh oleh pemegang obligasi jika obligasi tersebut dimiliki tidak sampai jatuh tempo. Selanjutnya, discount bond, diskon atau potongan nilai. Obligasi jika suatu obligasi dijual di bawah harga nominal. Hal ini terjadi karena tingkat bunga obligasi lebih rendah dari tingkat bunga yang terjadi di pasar. Selanjutnya, premium bond. Kelebihan nilai obligasi karena harga obligasi yang dijual di atas harga nominalnya. Hal ini terjadi jika tingkat bunga obligasi lebih tinggi dari tingkat bunga yang terjadi di pasar. Adapun metode atau pendekatan untuk menentukan besarnya tingkat pengembalian. Itu pertama, metode singkat, shortcut formula. Digunakan untuk menghitung yield to maturity, dalam kurung YTM, yaitu hasil yang diharapkan apabila suatu obligasi dimiliki oleh investor sampai tanggal jatuh tempo. Dalam metode singkat terlihat bahwa return yang diharapkan pada akhir umur obligasi mempertimbangkan bunga tahunan dan rata-rata nilai obligasi antara nilai pasar dan nilai nominal. Kelemahan, metode singkat tersebut tidak mempertimbangkan nilai waktu uang atas pendapatan obligasi yang diperoleh selama umur obligasi. Kelebihannya cukup sederhana karena keadaan yang terjadi selama umur obligasi dianggap konstan baik harga maupun tingkat bunganya. Nah, adapun metode nilai sekarang. Dalam metode ini, YTM yang disyaratkan sebagai oleh investor merupakan biaya modal yang dikeluarkan oleh emiten, perusahaan yang mengeluarkan obligasi. Metode ini memperhatikan nilai waktu uang, yaitu dengan nilai pendapatan yang akan diperoleh investor di masa datang untuk dinilai sekarang. Penyelesaian metode ini agak sulit karena menggunakan cara coba-coba. Dalam menentukan rate of return-nya, cara coba-coba tersebut digunakan untuk mencari besarnya tingkat return yang dapat menyamakan pendapatan yang diharapkan dengan nilai pasar obligasi saat sekarang. Contoh, obligasi PT Hasna bernilai nominal 10.000 per lembar. Harga saham yang terjadi sebesar 9.000. Umur obligasi tersebut 10 tahun dengan tingkat bunga sebesar 10% per tahun. Tingkat pengembalian obligasi tersebut sampai jatuh tempo dapat dihitungkan. Nah, penilaian saham preferen. Saham preferen merupakan syarat pernyataan kepemilikan saham yang mempunyai preferensi dibanding saham biasa. Keistimewaannya, pembayaran dividen dan pembagian kekayaan perusahaan apabila perusahaan yang bersangkutan dilikuidasi atau dibubarkan. Saham preferen mempunyai sifat mendua atau campuran, yaitu dalam beberapa hal mirip dengan obligasi dan mirip dengan saham biasa. Mirip dengan obligasi karena adanya pembayaran dividen yang sifatnya per tahun, dan biasanya dividen tersebut dibayar sebelum membayar dividen saham biasa. Mirip dengan saham biasa karena umur saham preferen yang tidak mempunyai saat jatuh tempo. Penilaian saham biasa atau common stock, surat bukti kepemilikan atau surat bukti penyertaan atas suatu perusahaan yang mengeluarkannya, atau emiten. Emiten berbentuk perseran terbatas. Apabila saham biasa tersebut diperjualbelikan kepada masyarakat luas melalui bursa efek, berarti perusahaan yang mengeluarkannya sudah go public dan saham tersebut sudah listing di bursa efek. Bagi investor, yaitu orang yang membeli saham, di samping menginginkan dividen, mereka juga ingin memperoleh capital gain atau saham yang dijualnya. Apabila harga jual lebih tinggi daripada harga belinya, maka yang bersangkutan memperoleh capital gain. Dan sebaliknya, apabila harga jual lebih rendah daripada harga beli, maka investor tersebut menderita capital loss. Tingkat pengembalian dari saham adalah berupa dividen
yang diharapkan dan capital gain yang diperolehnya. Dengan demikian, saham biasa juga ditentukan oleh besarnya dividen yang diharapkan oleh investor dan penerimaan hasil penjualan apabila saham tersebut dijual. Nah, penentuan besarnya tingkat pengembalian nilai saham biasanya lebih sulit karena pertama, harapan pendapatan yang akan diperoleh tidak tentu dan sulit diprediksi. Yang kedua, return saham biasa merupakan gabungan dari dividen dan capital gain yang diperoleh atau capital loss yang diderita investor. Yang ketiga, dividen saham tidak terlalu sama setiap periode. Formula penilaian saham biasa. Nilai saham dengan pertumbuhan dividen 0 artinya tidak ada pertumbuhan dividen. Dividen dibayar setiap tahunnya akan konstan pada jumlah tertentu. Yang kedua, nilai saham dengan pertumbuhan dividen konstan menunjukkan bahwa perusahaan tidak berkembang. Para investor mengharapkan dividen selalu meningkat setiap tahunnya. Pertumbuhan dividen ini juga menunjukkan pertumbuhan perusahaan yang bersangkutan. Laju pertumbuhan dividen diharapkan berlanjut dalam jangka waktu yang lama dengan pertumbuhan yang konstan dan normal. Nilai saham dengan pertumbuhan konstan dapat dihitung dengan suatu model yang dikemukakan oleh Myron J. Gordon. Nilai saham dengan pertumbuhan dividen tidak konstan. Langkah-langkah untuk menilai saham. Pertama, carilah nilai sekarang dividen selama pertumbuhan tidak konstan. Kedua, carilah harga saham pada akhir periode pertumbuhan tidak konstan di mana pada saat itu pertumbuhannya telah berubah menjadi pertumbuhan konstan dan diskontokan menjadi nilai sekarang. Jumlah kedua unsur nilai tersebut di atas untuk mencari nilai intrinsik saham tersebut. Baik, saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan analisis mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan yang melibatkan neraca dan laba rugi. Adapun jenis laporan keuangan, pertama neraca, yang kedua laba rugi, yang ketiga perubahan modal, yang keempat laporan arus kas. Nah, neraca merupakan laporan yang menggambarkan jumlah kekayaan, harta, yang kewajiban atau utang, dan modal dari suatu perusahaan pada saat tertentu. Yang kedua, laba rugi. Laba rugi merupakan laporan yang menggambarkan jumlah penghasilan atau pendapatan dan pembiayaan dari suatu perusahaan pada periode tertentu. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal merupakan salah satu laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang perubahan modal pada perusahaan akibat dari segala kegiatan pokok operasi perusahaan pada suatu tertentu. Komponennya meliputi modal awal, tambahan investasi, laba rugi, bersih, dan price. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan ringkasan dari penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama periode tertentu. Informasinya meliputi jumlah kas yang diterima seperti pendapatan tunai dan investasi tunai dari pemilik, serta jumlah kas yang dikeluarkan seperti beban yang harus dikeluarkan, pembayaran hutang, dan pengambilan price. Pihak yang membutuhkan informasi keuangan, yaitu investor, kreditor, konsultan keuangan, pemerintah, dan pihak manajemen sendiri. Kegunaan analisis keuangan yaitu laporan keuangan yang baik dan akurat dapat menyediakan informasi yang berguna antara lain pengambilan keputusan investasi, keputusan pemberian kredit, penilaian aliran kas, penilaian sumber-sumber ekonomi, melakukan klaim terhadap sumber-sumber dana, menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi terhadap sumber dana, dan menganalisis penggunaan dana. Jenis analisis laporan keuangan. Berdasarkan sumber analisis, rasio keuangan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perbandingan internal dan perbandingan eksternal dan sumber-sumber rasio industri. Nah, perbandingan internal membandingkan rasio pada saat ini dengan rasio pada masa lalu dan masa yang akan datang dalam perusahaan yang sama. Perbandingan eksternal dan sumber-sumber rasio industri membandingkan rasio perusahaan dengan perusahaan-perusahaan sejenis atau dengan rata-rata industri pada saat yang sama.
Analisis rasio keuangan juga dapat dibedakan menjadi laporan keuangan yang dianalisis. Analisis secara individual. Analisis yang dilakukan pada unsur-unsur yang ada pada salah satu laporan keuangan. Misalnya, analisis rasio bagi unsur-unsur yang ada pada neraca saja atau laba rugi saja. Analisis silang. Analisis yang melibatkan unsur-unsur yang ada pada laba rugi, unsur-unsur yang ada pada keuangan laporan tersebut digabungkan untuk mendapatkan suatu rasio tertentu. Jenis-jenis rasio. Rasio juga yang pertama, rasio likuiditas. Yang kedua, rasio aktivitas. Yang ketiga, rasio leverage finansial. Yang keempat, rasio keuntungan. Jenis-jenis rasio likuiditas. Pertama, current ratio, merupakan perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Yang kedua, quick ratio, merupakan pertimbangan antara jumlah aktiva lancar dan dikurangi persediaan dengan jumlah hutang lancar. Rasio aktivitas. Yang pertama, reversible turnover, memberikan wawasan tentang kualitas piutang perusahaan dan kesuksesan perusahaan dalam pengumpulan piutang dagang tersebut. Yang kedua, inventory turnover, dihitung dengan cara membagi harga pokok penjualan dengan rata-rata persediaan. Yang ketiga, receivable turnover in days, atau disebut dengan average collection period, yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam pengumpulan jumlah piutang dalam setiap jangka waktu tertentu. Total asset turnover atau TATO, mengukur perputaran dari semua aset yang dimiliki perusahaan. Leverage atau rasio hutang. Yang pertama, depreciation, merupakan rasio antara total hutang dengan total aset yang dinyatakan dalam presentasi. Rasio hutang mengukur berapa persen aset perusahaan dibelanjai dengan hutang. Yang kedua, total debt to equity ratio, merupakan perbandingan total hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Profitability ratio. Yang pertama, gross profit margin, merupakan perbandingan penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan dengan penjualan bersih, atau rasio antara laba kotor dengan penjualan bersih. Net profit margin atau margin laba bersih, merupakan keuntungan penjualan setelah menghitung biaya dan pajak penghasilan. Return on investment, membandingkan laba setelah pajak dengan total aktiva. Return on equities sering disebut rentabilitas modal sendiri, yang dimaksudkan untuk mengukur seberapa banyak keuntungan yang menjadi hak pemilik modal sendiri. Dan yang terakhir, rentabilitas ekonomi, atau sering disamakan dengan earning power, dimaksudkan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba usaha dengan aktiva yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut. Rentabilitas ekonomi dihitung dengan membagi laba usaha EBIT dengan total aktivanya. Baik, saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu manajemen modal kerja. Pengertian manajemen modal kerja adalah modal kerja, dana yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan sehari-hari. Manajemen modal kerja atau working capital management merupakan manajemen dari elemen-elemen aktiva lancar dan elemen-elemen hutang lancar. Tujuan manajemen modal kerja adalah mengelola aktiva lancar dan hutang lancar sehingga diperoleh modal kerja neto yang layak dan menjamin tingkat likuiditas perusahaan. Pentingnya manajemen modal kerja. Pertama, aktiva lancar dari perusahaan, baik perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa, memiliki jumlah yang cukup besar dibanding dengan jumlah aktiva secara keseluruhan. Yang kedua, untuk perusahaan kecil, hutang jumlah jangka pendek merupakan sumber pendanaan utama bagi pendanaan eksternal. Perusahaan ini tidak memiliki akses pada pasar modal untuk pendanaan jangka panjangnya. Yang ketiga, manajer keuangan dan anggotanya perlu memberikan porsi yang sesuai untuk pengelolaan yang berkaitan dengan modal kerja. Yang keempat, keputusan modal kerja berdampak langsung terhadap tingkat risiko, laba, dan harga saham perusahaan. Yang kelima, yang terakhir, adanya hubungan langsung antara perusahaan penjualan dengan kebutuhan dana untuk membelanjai aktiva lancar. Modal kerja dan kemampuan memperoleh laba
Ada dua keputusan yang menyangkut persoalan dasar perusahaan yang mendasari manajemen modal kerja yang sehat, yaitu satu, tingkat investasi optimal dalam aktiva lancar. Kedua, perpaduan yang sesuai antara pendanaan jangka pendek dan pendanaan jangka panjang yang digunakan untuk mendukung investasi dalam aktiva lancar. Keputusan ini mempengaruhi hasil yang diharapkan, yaitu profitabilitas dan resiko yang dihadapi. Mengurangi tingkat aktiva lancar asalkan masih mampu memenuhi penjualan akan mengarah ke peningkatan return on asset. Untuk investasi di mana biaya eksplisit dari dana jangka pendek lebih kecil daripada pendanaan jangka panjang, maka semakin besar pula profitabilitas. Apabila sebaliknya, maka konsekuensi logis karena perusahaan tidak mempertahankan aktiva yang lancar yang cukup. Untuk satu, memenuhi kewajiban kas jatuh tempo. Yang kedua, mendukung tingkat penjualan yang sesuai. Menentukan kebutuhan modal kerja terdapat dua metode, yaitu mode keterikatan dana dan metode perputaran modal kerja. Metode keterikatan dana, faktor yang mempengaruhinya antara lain: satu, periode terikatnya modal kerja. Yang kedua, pengeluaran kas setiap hari. Yang kedua, metode perputaran modal kerja. Ini ditentukan oleh perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.